atau izin dan lain sebagainya. Cek dulu. Ahmad Rafi ada? Ahmad Rafi? Fadia? Fatu? Fitra? Ina? Aujar? Putri Aulia? Siapa lagi? Yang nggak ada? Atau yang tidak hadir? Atau yang sakit ada? Apakah sudah rapi di sekeliling kalian? Nah, untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan ini dulu ya, supaya kalian lebih semangat untuk belajar ya. Ikuti video yang ada di depan ini ya. Yuk. Yang ikutin. Ayo. Go. Ayo, semangat. Semangat kan? Silakan duduk sebentar. Silakan duduk sebentar. Nah, untuk selanjutnya, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem gerak beserta teknologinya. Nah, sebelum ke materi, aku akan tanyakan terlebih dahulu, materi yang sebelumnya itu tentang apa? Sistem gerak. Nah, pada sistem gerak itu apa saja? Coba kalian lihat gambar ini. Ini gambar apa? Jogging. Ini termasuk ke dalam apa? Sistem gerak. Nah, sekarang apakah ada yang suka jogging? Siap Fitra? Suka jogging? Kemana? Ke alun-alun. Siapa lagi? Siapa? Siapa namanya? Ya, kemana? Kemudian jarang olahraga ataupun jarang beraktivitas. Ada yang tahu gimana apa? Ya. Kalau menurut Tani bisa menyebabkan tulang rapuh karena kurangnya vitamin D. Karena kurangnya vitamin D itu kalau misalkan kita jarang olahraga. Selain itu ada yang mau menambahkan? Berdiri? Saya menambahkan bisa juga mau sakit atau gangguan gerak. Bisa juga sakit atau gangguan pada gerak. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem gerak beserta teknologinya. Ya. Tujuan pembelajaran yang utama yaitu tujuannya melalui diskusi. Ya. Di sini peserta didik mampu mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan teknologi yang memungkinkan untuk membantu kelainan pada sistem gerak dengan benar. Di sini materinya itu tentang gangguan pada dan teknologi pada sistem gerak. Yang pertama, nah perhatikan ya, gangguan pada rangka, gangguan pada tulang. Ya, gangguan pada tulang itu contohnya yang pertama patah tulang atau yang disebut juga dengan fraktura. Kemudian rusaknya jaringan yang di sekelilingnya. Ya.
merupakan patah tulang yang mampu merobek otot atau kulit. Ada yang suka terkilir nggak, Cung? Kenapa? Pada saat biasanya yang sering kena yang terkilir itu biasanya yang sedang melakukan aktivitas, ya. Itu biasanya apakah dia sedang lari, sedang berolahraga ataupun sedang turun dari ketinggian dan lain sebagainya, ya. Nah, teknologi untuk membantu gangguan pada sistem gerak yang pernah, maksudnya pemasangan, yaitu berupa bahan kapur yang dibungkus di sekitar tulang yang patah. Contoh materinya sampai nih. Silakan, ada yang ditanyakan untuk materi tentang kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Siapa? Sok yang akan ditanyakan? Sok, siapa dulu? Ya, sok. Siapa Fitra? Apa yang ditanyakan Fitra? Ya. Hah? Ranitis itu apa? Sebelum ibu jawab, ya, coba ibu akan mencari atau menunjuk atau pandangan sendiri, ya. Nah, ada yang tahu nggak ranitis itu apa? Ya. Siapa namanya? Nah. Kurang karena kekurangan zat kapur. Ada yang mau menambahkan? Ya, siapa? Ini. Kalian silakan perhatikan video permasalahan yang akan ibu sampaikan. Nanti setelah itu mengisi LKPD-nya, ya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, 3. Ada yang belum paham atau ada yang masih ditanyakan? Masih? Yang mana? Yang mana? Terus masih ada di sini. Ya. Bisa buat solusi yang boleh dan terus semuanya. Ini seperti apa? Apakah dia akan menyebabkan misalkan pada tulang rusuk atau tidak? Jadi disimpulkan hasil dari diskusi kelompok. Bagus. Apa? Mana? Ada yang kesulitan? Udah, coba lihat. Kasih penjelasannya pemasangan ini untuk apa pemasangan apakah dia untuk membantu berdirinya apa? Jadi dikasih penjelasan, ya. Untuk yang teknologinya dikasih penjelasannya. Misalkan pemasangan ini itu misalkan untuk membantu apa? Jadi diuraikan apa yang kalian dapat. Lebih jelasnya dijelaskan. Bukan.
Nggak ada. Statistik nggak ada. Jadi 90. Ini kalau 100 nanti kursinya berapa? Yuk, berapa? Oh, 130. Nggak ada. Hah? Iya sih ya. Pokoknya yang hidup ini aman. Iya. Kita waktunya 2 jam pelajaran ya. Berapa? 2 jam pelajaran 190 menit. Iya. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Salah, tepuk kali. Ya, ulangi. Semangat ya, masih semangat? Semangat. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 4 kali. Ada yang belum konsentrasi. Konsentrasi. Intinya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 4 kali. Siapa tuh? Belum konsentrasi. Ulangi. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. 2 kali. 4 kali. Coba kalau begini. Tepuk 1 kali. 2 kali. 4 kali. Ya, udah konsen. Ke sini. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Terus kelompok 3. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 4 kali. Ya. Sekali lagi masih semangat? Intinya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 2 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk sekali. Ya, tepuk tangan. Ya. Ya. Ada belum? Siapa yang sudah siap? Kelompok mana? Ayo. Kelompok. Siapa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fraktura atau patah tulang. Dengan anggota saya Nini Jilki sebagai moderator, Putri Handayani sebagai moderator, Laila Hasan sebagai pemateri 1 dan Citra sebagai pemateri 2. Baiklah, kita langsung saja ke materi 1 yang akan disampaikan Laila Hasan. Kami akan mempelajari tentang fraktura atau patah tulang. Nah, yang pertama informasi yang kita dapat dari video yang kita simak kemarin yaitu mengenai fraktura, disostosis, dan osteoporosis. Nah, fraktura atau patah tulang adalah kondisi ketika
mengikat tulang panas, menyanyi. Marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dislokasi. Dislokasi adalah suatu kondisi di mana tulang menjauh dari sini atau berpindah lokasi. Penyebab utamanya adalah cedera atau trauma yang disebabkan oleh benturan keras. Contohnya jika seorang terjatuh, tertabrak atau terbentur, terutama trauma lainnya yang mengakibatkan benturan keras. Dampak dari gangguan dislokasi jika dibiarkan tanpa penanganan kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan pada saraf pembuluh dan ligamen. Pengobatan awal untuk setiap dislokasi yaitu dengan melibatkan brace, yaitu istirahat, kompresi dengan pembalutan dan elevasi. Dalam beberapa kasus, sendi yang mengalami dislokasi kembali ke tempatnya secara alami setelah perawatan. Tindakan apa yang dilakukan jika dislokasi berusak saat berbicara atau dekat dokter tidak bisa membantu. Yang ketiga sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan. Siap, izin bertanya. Saya nama Nindi Biopis dari kelompok 1. Izin bertanya, apa yang terjadi jika salah satu sendi mengalami dislokasi? Ada lagi? Dari kelompok A diberikan apakah dislokasi apakah dislokasi bisa diurut? Apakah dislokasi bisa diurut? Ada lagi? Ada lagi? Kita diskusikan dulu. Jadi menjawab dari pertanyaan ini. Jadi jika salah satu sendi mengalami dislokasi akan mengakibatkan kerusakan saraf dan pembuluh darah di daerah sekitar sendi meninggal dapat mengakibatkan robekannya ligamen atau bahkan jaringan lunak yang menghubungkan otot dengan tulang. Izin menjawab pertanyaan dari kedua, apakah dislokasi bisa diurut? Jawabannya, jangan pernah mencoba untuk diurut sendiri. Pada saat terjadi dislokasi atau memasukkan sendi sendiri, bila tidak ada pengalaman, karena akan beresiko terjadinya cedera saraf dan pembuluh darah. Ada yang masih masukan? Kan walaupun dislokasi itu jenis gangguan sendi yang umum terjadi, tetapi dislokasi termasuk dalam kondisi berat yang perlu mendapatkan penanganan yang tepat dan segera. Jika tidak, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan pada saraf, pembuluh darah dan Penutup untuk menutup acara presentasi kali ini, marilah kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami dari kelompok 3 kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat penutup untuk menutup acara presentasi kali ini, marilah kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami dari kelompok 3 kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi hasil dari diskusi kelompok ya, berarti sudah semua ya? Ya. Sudah beres. Jadi tadi yang didiskusikan di depan itu adalah tentang kelainan yang terjadi pada alat gerak atau pada sistem gerak. Nah, contohnya apa? Yang tadi dipresentasikan itu contohnya apa saja kelainan yang gangguan yang terjadi pada sistem gerak? Yang pertama
Prakura. Terus dislokasi dan prakura. Ya, di situ kan ada prakura tertutup dan ada prakura terbuka. Prakura tertutup itu contohnya pada saat si tulang itu hanya retak saja, masih tertutup. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan cara apa sih, melihat atau teknologinya itu dengan cara di ronsen. Selain di ronsen, lagi scanning, ya. Ronsen scanning itu cara untuk mengetahui kondisi tulang, apakah patah atau remuk atau retak, yang itu dengan cara. Kemudian pengobatan teknologinya itu dengan cara apa? Yang patah tulang, cuma tangan, yuk. Ya, Dini, dengan cara apa? Pemasangan gips dan pemasangan pen. Pemasangan gips dan pemasangan pen, yaitu salah satu teknologi yang kita gunakan pada saat si seseorang terkena patah tulang atau retak tulang, yaitu dengan teknologinya itu dengan cara memasang gips atau pen. Refleksi hari ini. Bagaimana pendapat kalian pembelajaran hari ini? Acungkan tangan. Yuk. Menyenangkan. Seru. Dapat wawasan luas gitu buat ini asik kalau jadi tahu gitu ya, jadi tahu semuanya gitu tentang tulang. Wawasan yang baru. Terus siapa lagi? Gimana perasaannya? Ayo ngomong ini. Belajar hari ini gimana? Gimana ungkapan aja? Diri. Menurut kalian pelajaran hari ini cukup menyenangkan? Atau ada kendala? Ada apa? Tegang. Yang lainnya merasa tegang tidak? Tidak. Relax ya. Ada di sini apa namanya? Sudah terbiasa gitu. Sudah terbiasa kita diskusi. Apa lagi? Ya. Gimana perasaannya dia untuk belajar hari ini? Bahagia. Tidak membosankan. Gimana perasaannya? Senang. Ya. Sesi, gimana? Happy. Yang lainnya? Enjoy. Alhamdulillah. Jadi pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Ya. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya tadi ya, kesimpulannya itu adalah kita harus bisa menjaga tubuh kita. Kemudian di sini nanti jadi ini adalah yang berhubungan dengan kelainan yang terjadi pada tulang atau yang disebut juga dengan patah tulang, namanya prakura. Terus cara menanggulanginya itu dengan cara di gips atau di pen. Terus supaya kita mengetahui bahwa kita terjadinya retak ataupun patah tulang itu dengan cara di ronsen itu ya. Nah, sekarang kita untuk pertemuan selanjutnya itu akan membahas tentang sistem pernapasan. Itu untuk pertemuan yang akan datang. Nah, berarti untuk sekarang Ibu masih belum mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan close test. Ya, silakan kalian isi melewati Google Form. Ibu kirim linknya. Grup ya. Nah, silakan kalian isi soal yang ada di Google Form. Ya. Proses ya. Jadi hasil dari pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Udah? Ada? Ada. Silakan diisi nama dan kelas. Ada nama garis miring kalau kelas. Itu pilihannya ya.
Dewi Wir. Udah beres? Jangan. Nanti Berarti untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan minggu depan jangan lupa kita akan bahas tentang sistem pernapasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.